Tanggal berapa? 23. Ganti. Lagi. Lingga. Litasari. Livia. Evreva. Nggak masuk, Pak. Udah suratnya nggak? Yang Ajis. M. Febriano. M. Abdul Aziz. Nikmatul Jana. Nur Fadilatu. Octavia. Okiadir. Richard. Rizkadri. Robert. Roy. Rustiana. Sylvia. Siti Kaila. Arif. Rinova. Tri Juliani. Vega. Midi. Widya. Yesa. Jessica. Yuni. Nah, berarti kan kemarin yang sudah presentasi kelompok berapa? Hari ini yang presentasi kelompok 3. Kelompok 2 angkat tangan. Ada yang masuk? Enggak. Kelompok 3. Angkat tangan, tekan enggak? Tekan ya. Materinya apa kelompok 3? Apa? Nah, perhatikan ya. Halo, dengarkan saya dulu ya. Nah, hari ini kita menggunakan pembelajaran lagi metodenya ada representasi, ya. Tujuannya kenapa kok presentasi Pak? Supaya semua kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor bisa tercapai semuanya. Paham ya? Jadi yang pintar tidak hanya gurunya, siswanya juga akan berlatih seperti ketua kelas, juga pintar ngomong, latihan membuat pertanyaan, menjawab dan sebagainya. Ya, paham ya? Tujuannya materinya adalah Indonesia Outline. Tujuan pembelajarannya supaya kalian bisa menerapkan, mengimplementasikan materi yang tersebut di kegiatan di rumah. Sehingga nanti kalau suatu kamu lulus dari SMK nggak bingung mau ngapain lagi. Paham ya? Silakan kelompok 3 maju ke depan bawa HP, pulpen, sama makanan. Silakan yang berdiri apa tidak kosong. Ayo dok, mulai. Nah, betul suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil. Dibaca aja nggak apa-apa. Nah. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul Berwirausaha secara offline. Sebelum presentasi ini dimulai, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami dulu. Dimulai dari ujung sebelah kanan yang bernama Liga, sampingnya lagi yang bernama Putri, sampingnya lagi yang bernama Veda, sampingnya lagi yang bernama Fadila, sampingnya lagi yang bernama Febri. Selanjutnya pada presentasi ini akan dibagi dalam 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu sesi pembacaan materi makalah. Sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab.
Langsung saja masuk sesi yang pertama, yaitu sesi pembacaan materi makalah. Silakan pemateri membacakan materi makalahnya. Latar belakang kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Sesuatu yang baru dan berbeda adalah niat tambah barang dan jasa yang menjadi sumber keuangan untuk menjadikan peluang. Jadi, kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengelolaan sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda. Di Indonesia, kewirausahaan dipelajari baru terbatas pada beberapa sekolah atau perguruan tinggi. Tentu saja, sejalan dengan perkembangan dan tantangan seperti adanya krisis ekonomi, pengalaman kewirausahaan baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan di segala lapisan masyarakat kewirausahaan menjadi berkembang. Orang yang melakukan kegiatan kewirausahaan disebut wirausahawan. Muncul pertanyaan, mengapa seorang wirausahawan mempunyai cara berpikir yang berbeda dari manusia pada umumnya? Mereka mempunyai motivasi, panggilan jiwa, persepsi, dan emosi yang sangat terkait dengan nilai-nilai, sikap, dan perilaku sebagai manusia unggul. Pada makalah ini dijelaskan tentang pengertian hakikat, ciri-ciri, dan karakteristik dan peran kewirausahaan dalam perekonomian nasional. Visi dan misi. Misi menjadi pusat kewirausahaan yang Anda temukan di bidang pembinaan dan pengembangan usaha yang inovasi, mandiri, dan terbuka, sehingga memiliki daya saing baik di tingkat lokal maupun nasional. Misi 1. Mewujudkan pusat kepakaran dalam bidang ekonomi dan kewirausahaan serta pengembangan bisnis. 2. Mengkaji dan meneliti permasalahan ekonomi. 3. Mewujudkan pemecahan permasalahan ekonomi. 4. Berkontribusi dalam perkembangan basis pengetahuan ekonomi. 5. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat serta pelaku bisnis mikro. Pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan menurut para ahli pada umumnya adalah orang yang memiliki keahlian dalam melihat dan menilai kesempatan-kesempatan dalam berbisnis serta mengumpulkan sumber-sumber daya yang bertujuan untuk mengambil keuntungan daripadanya dan menentukan tindakan apa yang akan diambil untuk menuju sukses. Tujuan kewirausahaan: 1. Menambah jumlah pengusaha yang berkualitas. 2. Membudayakan semangat berwirausaha masyarakat. 3. Menumbuhkan kesadaran berwirausaha pada masyarakat. 4. Mempopulerkan semangat inovasi. 5. Memajukan dan mensejahterakan masyarakat. 6. Meningkatkan jiwa sosial. Manfaat kewirausahaan: 1. Pertumbuhan ekonomi. 2. Produktivitas. 3. Teknologi. 4. Perubahan pasar. Prinsip dasar kewirausahaan: inovasi. Seorang wirausaha sudah pasti melekat dengan kata inovasi. Inovasi adalah pembaruan, menampilkan hal yang baru, dibutuhkan pemikiran kreatif dan solutif untuk menciptakan sebuah inovasi. Gantian satunya, sudah. Kuat mental bahwa menjadi seorang Yang banter dok, gas, senarang 5. memiliki mental yang kuat di dalam memanfaatkan peluang. Kita dapat belajar untuk berani mengambil keputusan dan berbeda dari kebanyakan pelaku bisnis atau wirausahawan. 4. Motivasi, fokus pada masa depan. Seorang wirausahawan harus memiliki motivasi dan tujuan yang kuat untuk terus konsisten dalam menjalankan bisnis agar mencapai tujuan yang telah dibuat. 5. Pelanggan adalah raja. 6. Fleksibel. Fleksibel ini di sini adalah dapat beradaptasi sesuai situasi dan kondisi baik dalam melakukan bisnis maupun berinteraksi dengan lingkungan kerja. 7. Integrasi. Sebagai seorang wirausahawan, kamu harus memiliki integrasi dalam menjalankan bisnis. 8. Sikap adil. Wirausahawan selalu bekerja dalam orang lain, mulai dari karyawan, dengan bisnis hingga konsumen. 9. Perlindungan. Seorang wirausahawan harus dapat membaca situasi serta awal dan teliti dengan perhitungan bisnis. 10. Berani memulai. Teliti dalam melakukan setiap kegiatan, merencanakan dengan matang dan jalankan dengan baik. Proses kewirausahaan. A. Strategi marketing. Strategi marketing secara offline tersebut adalah sebagai berikut ini. 1. Menggunakan papan reklame di jalan raya. 2. Membagikan kartu nama.
3. Memakai iklan dari offline. 4. Menggunakan advertorial di koran dan majalah. 5. Beriklan di televisi. 6. Menjadi sponsor satu acara. 7. Membagikan brosur. B. Teknik pemasaran terbaik. 1. Melakukan segmentasi pasar. 2. Perencanaan produk. 3. Penetapan harga yang sesuai. 4. Pendistribusian. 5. Promosi. 6. Penggunaan sosial media. 7. Promosi melalui mulut ke mulut. 8. Penciptaan produk branding. 9. Pemberian insentif sebagai media promosi. 10. Memberikan potongan harga atau diskon. C. Kelebihan dan kekurangan membuka bisnis offline. 1. Barang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Konsumen yang membeli barang secara offline biasanya lebih luas karena mereka bisa melihat langsung barang yang ditawarkan serta mencoba barang tersebut. 2. Memberikan sesuatu yang berwujud. 3. Waktu persiapan yang lebih singkat. Pemasaran secara offline cenderung memakan waktu lebih singkat dibandingkan secara online, baik dari segi perencanaan, promosi maupun penjualan itu sendiri. 4. Lebih murah dari sisi loyalty program. 5. Lebih mudah dikenal audiens. Pemasaran offline terkadang juga lebih mudah dikenali oleh audiens karena tidak terlalu banyak informasi dari kompetitor yang saling berkumpul. 6. Dapat membangun jaringan lebih solid. Dengan melakukan pemasaran dan promosi secara langsung, kita sebagai pihak produsen bisa bertemu langsung dengan konsumen. 7. Metode distribusi yang tetap variatif. Kekurangan membuka bisnis offline. 1. Audiens yang terbatas. Berbeda dengan pemasaran online yang bisa menjangkau siapapun lewat internet, pemasaran offline hanya menjangkau audiens tertentu. 2. Biaya bisa lebih mahal. Bisnis dan pemasaran offline bisa lebih murah daripada online, tetapi bisa juga terjadi sebaliknya. 3. Terbatas waktu. Jalannya bisnis offline juga biasanya terbatas waktu operasional, tidak seperti marketplace online yang tersedia selama 24 jam. Karakteristik kewirausahaan. 1. Memiliki kemauan keras. Ini adalah modal awal untuk memulai bisnis. Memiliki ide segar saja tidak cukup. Anda harus memiliki kemauan keras dan mimpi untuk menikmati hasil bisnis yang dijalankan. 2. Bertekad kuat. Berimprovisasi itu bagus, namun lebih bagus lagi jika Anda menjalankan bisnis sesuai dengan action plan yang telah Anda susun sebelumnya. Untuk selalu berada di jalur yang sudah Anda rancang memang tidak mudah karena banyak gangguan yang menggiurkan Anda untuk mencoba. Anda harus memiliki tekad yang benar-benar kuat untuk menjalankan bisnis plan tersebut. 3. Berani mengambil resiko. Bisnis selalu berhadapan dengan risiko. Cara pengambilan risiko dilihat dari seberapa besar keberanian yang Anda miliki untuk mengambil risiko tersebut. 4. Tahan banting dan tidak remeh. 5. Ikhlas dan selalu bersyukur. Coba Suaranya dikenceng lagi. Suara. 5. Ikhlas dan lebih bersyukur. Coba tanyakan kepada diri Anda sendiri seberapa sering Anda bersyukur atas apa yang telah Anda terima. Langkah-langkah kewirausahaan. Tips dan cara memulai bisnis sendiri. Berikut ini adalah langkah memulai bisnis yang bisa Anda ikuti. Tak hanya sekedar cara untuk bisnis Anda supaya bisa berdiri saja, melainkan tahapan yang bisa membuat bisnis Anda berpotensi sukses. 1. Tentukan jenis usaha. Cara memulai bisnis yang pertama adalah menentukan jenis usaha yang akan Anda kelola. 2. Lakukan riset. Setelah menentukan jenis usaha yang Anda inginkan, cara memulai bisnis selanjutnya yang Anda perlu lakukan adalah riset agar Anda mengetahui tentang seluk-beluk jenis usaha yang akan Anda jalani. 3. Buatlah anggaran. Dalam menentukan cara memulai bisnis yang bagi pemula, Anda tentu membutuhkan catatan keuangan.
4. Persiapan modal. Setelah Anda memiliki anggaran yang final, saatnya persiapan modal. 5. Tentukan waktu untuk mulai bisnis. Cara memulai bisnis selanjutnya ini Anda sudah bisa menentukan waktu yang tepat untuk memulai usaha. 6. Tentukan keunikan dari produk atau jasa usaha Anda. Cara memulai bisnis ini juga tidak kalah penting dengan cara memulai bisnis yang lainnya. 7. Buatlah strategi promosi yang tepat untuk produk atau jasa. Cara memulai bisnis ini harus Anda pikirkan matang-matang dan tepat sasaran. Membuat strategi promosi yang tepat untuk usaha Anda merupakan hal wajib. Ciri-ciri kewirausahaan. 1. Percaya diri. 2. Kepemimpinan. 3. Memiliki motif berprestasi tinggi. 4. Memiliki perspektif ke depan. 5. Memiliki kreativitas tinggi. 6. Memiliki komitmen terhadap pekerjaan. 7. Memiliki tanggung jawab. 8. Memiliki kemandirian. 9. Memiliki keberanian menghadapi risiko. Sudah. A. Kesimpulan. Kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang berbeda nilainya dengan menggunakan usaha dan waktu yang diperlukan, memikul risiko finansial, psikologi dan sosial yang menyertainya, serta menerima balas jasa moneter dan kepuasan pribadi. Jawab. Ya. Moderator. Demikian tadi pembacaan materi makalah dari pemateri. Menginjak yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Silakan para audien yang ingin bertanya cukup 3 pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya silakan mengangkat tangan dan langsung berdiri sambil mengucapkan nama lengkapnya, nomor absen beserta pertanyaannya. Absen 11. Bentar, diulangi lagi nama yang keras, kemudian nomor absen. Nama saya Nimatul Agustina, nomor absen 11. Pertanyaan saya, apa keuntungan berwirausahaan bagi perekonomian negara? Ya, silakan, Dok. Perkenalkan, nama saya Lydia Vanesti. Yang buanter ya, nama lengkap, nomor absen, buanter suaranya. Ayo. Perkenalkan, nama saya Lydia Vanesti, nomor absen 6. Pertanyaan, benarkah etika bisnis itu sangat penting untuk kegiatan bisnis? Jelaskan. Perkenalkan, nama saya Garsari, nomor absen 3. Menurut kalian apa saja hambatan yang terjadi pada saat berjualan dan bagaimana solusinya? Saya moderator tetap di karena dibatasi dulu. Berikut Moderator. Apa? Enggak bisa. Moderator dikasih dulu waktu dulu. Bawahnya moderator. Mari kita beri waktu 15 menit sampai 30 menit kepada para pemateri makalah untuk mencari jawabannya. Silakan ya, yang lain juga mencari jawaban. Ya, jadi nanti waktu ada pemateri yang menjawab, kalian juga bisa menambah jawaban. Ya, silakan. Berusaha ya. Tuh sini lah, Le. Gak kayak pangku-pangkuan.
Bisa kamu jawab sesuai dengan pengalamanmu di rumah, bisa. Mungkin kamu sudah pernah berbisnis. Nah, boleh. Jadi nggak harus plek dengan di Google atau di buku, nggak harus. Sudah ketemu berapa? 2, Pak. Sudah ketemu 2 ya. Nah, saling membantu ya, kerjasama. 4 ini kerjasama, pemateri dibagi. Nah. Ini adalah proses kesempatan bagi pemateri dan audiens untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang sudah diajukan. 3 orang audiens. Yang banter dong, moderator. Berikut saya bacakan 3 pertanyaan dari para audiens. Pertanyaan pertama dari saudara Catatannya, bantu. Tina. Pertanyaannya adalah apakah keuntungan wirausaha dalam perekonomian negara? Pertanyaan kedua dari saudari Livia. Pertanyaannya adalah benarkah etika bisnis itu sangat penting untuk kegiatan bisnis? Jelaskan. Pertanyaan ketiga dari saudari Linda. Pertanyaannya adalah apa saja hambatan yang terjadi pada saat penjualan dan bagaimana solusinya? Mohon perhatiannya teman-teman, kelompok kami akan mulai menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama dari saudari Tina akan dijawab oleh pemateri makalah yang bernama Fadila. Pertanyaan dari Tina, apa keuntungan kewirausahaan bagi perekonomian negara? Seorang wirausahawan bisa menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Hal itu mengurangi angka pengangguran sekaligus masalah-masalah sosial seperti kejahatan dan gelandangan. Wirausahawan juga mempunyai peran lain yaitu sebagai salah satu sumber pajak bagi negara. Moderator. Pertanyaan Bukan, bagaimana saudari di bawahnya? Bagaimana kepada saudari Tina? Apakah sudah puas dengan jawaban dari pemateri? Saya sudah puas dengan jawaban dari pemateri. Pertanyaan kedua. Terus itu bawahnya apa tadi? Ada. Silakan para audiens yang ingin menyangga atau menambah jawaban. Silakan ingin menambah jawaban. Yang kamu tunjuk siapa, Dok? Moderator. Perkenalkan, nama saya Siti Warren Nurdianisa dari kelompok 3. Keuntungan Absen 22. Apa keuntungan kewirausahaan bagi perekonomian negara? Memperbesar tingkat kesempatan kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran, bisa memberi bantuan kepada orang lain dan membangun sosial sesuai dengan kemampuannya sebagai generator pembangun lingkungan pribadi, distribusi pemeliharaan lingkungan dan kesejahteraan. Pintar. Silakan yang menambah lagi. Yang mana, Dok? Kamu tunjuk. Sing buanter, Dok ya. Nama lengkap, nomor absen, terus tambahannya jawaban atau ingin menyangga silakan. Perkenalkan, nama saya Rita Sarika Mardani, absen 5. Apa keuntungan kewirausahaan
Bagus. Silakan ingin menambah lagi. Sembanteris. Perkenalkan, nama saya Sandra Priyati absen 15. Keunikan kewirausahaan bagi perekonomian Indonesia adalah memperkuat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, menciptakan teknologi, produk dan jasa baru, serta mengubah dan memanjakan pasar. Pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan kewirausahaan dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan ekonomi masyarakat. Good. Bagus. Silakan yang menambah lagi. Dok, moderator. Nah, sing banter ya. Apa keunggulan berwirausaha bagi perekonomian negara? Kira-kira cukup Kenceng dok, sing banter gas. Terus yang 5 latihan ya. Ulangi, diulangi dari awal. Apa keuntungan berwirausaha bagi perekonomian negara? Karena cukup penting bagi sebuah perekonomian negara, namun juga secara pandang industri dan masa ini yang terus berlanjut sejarah dan itu juga bisa merubah bagaimana perilaku negara generasi juga masa kini. Nah, pintar. Silakan yang menambah lagi. Perkenalkan, nama saya Dina. Kurang banter dok. Nama saya Tino Fatelia, nomor absen 24. Manfaat kewirausahaan bagi ekonomi negara. Yang pertama, membuka gerak roda ekonomi. Yang kedua, membuka atau penyedia lapangan kerja. Yang ketiga, membayar pajak sebagai sumber pemasukan APBN atau APBD. Yang keempat, menghasil devisa dari produk ekspor yang bisa memperkuat cadangan devisa. Yang kelima, menjadikan peran sebagai pusat untuk pemasukan bangsa. Pintar. Nambah lagi. Perkenalkan, saya Rekan Dika Setia, nomor absen 12. Gak dengar suaranya dikencengin lagi. Perkenalkan, nama saya Rekan Dika Setia, nomor absen 18. Apa keuntungan kewirausahaan bagi perekonomian negara? Memacu pertumbuhan ekonomi, menambah pendapatan nasional, menciptakan kesempatan kerja, inovasi, memberikan dampak pada kehidupan masyarakat, standar hidup dan masyarakat yang lebih baik. Moderator, tanya selanjutnya. Pertanyaan kedua dari saudari Via akan dijawab oleh pemateri makalah yang bernama Putri. Benarkah etika bisnis itu sangat penting untuk kegiatan bisnis? Jelaskan. Dalam dunia bisnis, etika sangat diperlukan untuk mengelola dan menjalankan sebuah bisnis. Dengan etika yang baik, secara otomatis bisnis akan lebih mudah berkembang. Etika yang diterapkan di dalam suatu perusahaan akan membantu membentuk nilai, norma, serta perilaku karyawan dan pemimpinnya. Manfaat dari etika bisnis salah satunya adalah untuk memperbaiki citra perusahaan. Bentar. Bagaimana kepada saudari Via? Apakah sudah puas dengan jawaban dari pemateri? Ya, sih, semoga Silakan para audien yang ingin menambah atau menambah jawaban. Saya dari Nabila Aditya, absen 23. Benarkah etika bisnis sangat penting dari kegiatan bisnis? Benar, karena dari etika bisnis itulah secara tidak langsung akan mendorong adanya sikap tanggung jawab dalam menjalankan bisnis sehingga segala aktivitas bisnis dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bagus. Silakan yang ingin menambah lagi. Ya, banter ya. Nama saya Muhammad Abdul Aziz Hasan, absen 10. Benarkah etika bisnis itu sangat penting? Jawabannya, dengan adanya etika bisnis akan lebih mudah dan terarah dalam upaya membentuk citra, norma, serta sumber daya manusianya. Menjalankan bisnis dalam etika juga akan menghindari hal-hal tidak diinginkan seperti persaingan bisnis tidak sehat yang berujung merugikan satu pihak. Pintar. Silakan. Ayo pilih salah satu. Perkenalkan, nama saya Yesa Anita, absen 29. Benarkah etika bisnis itu sangat penting untuk kegiatan bisnis? Nah, karena perusahaan yang bertanggung jawab dengan sosial sehingga terikat pada masyarakat. Apabila perusahaan mendapatkan kerugian akibat dari keputusan yang buruk atau produk yang gagal, maka hal tersebut tidak hanya merugikan perusahaan secara finansial, namun juga akan merugikan secara sosial. Pintar. Silakan tambah lagi. Bantu ya suaranya. Perkenalkan, nama saya Lady Desi
global karena bisnis tidak cukup dijalankan berdasarkan transaksi yang diikat oleh kontrak-kontrak formal dan legal saja, tetapi juga perlu dilandasi oleh rasa saling percaya di antara pihak-pihak yang terlibat di dalam proses transaksi tersebut. Nah, bagus. Silakan nambah lagi. Perkenalkan, nama saya Dimatul Fitna, nomor absen 9. Benarkah etika itu sangat penting untuk kegiatan bisnis? Jawaban saya itu sangat penting karena etika mengajari seseorang untuk sadar dalam bertindak. Dengan kesadaran itu, seseorang akan mengetahui hal-hal yang harus dilakukan serta menghindari dari hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Bagus. Widi, silakan. Banter, Nduk. Halo, ayo. Perkenalkan, nama saya Widi Putri Audi, nomor absen 27. Benarkah etika bisnis sangat penting untuk kegiatan bisnis? Etika sangat diperlukan untuk mengelola dan menjalankan sebuah bisnis. Dengan etika yang baik, secara otomatis bisnis akan lebih mudah berkembang. Etika yang diterapkan di dalam suatu perusahaan akan membentuk nilai, norma, serta perilaku karyawan dan pemimpinnya. Bagus. Ingin nambah lagi, silakan. Perkenalkan, nama saya Kiai Himawan, nomor absen 14. Apa benar etika berbisnis itu sangat penting? Jelaskan. Benar. Etika bisnis akan menunjukkan perusahaan memiliki kejujuran dan tidak akan membohongi pelanggan. Pintar. Ingin nambah lagi? Enggak? Enggak ada, langsung pertanyaan selanjutnya, moderator. Pertanyaan ketiga dari saudari Linda. Pertanyaannya adalah, Pertanyaannya dibantu anggota yang lain. Catatannya. Pembeda yang terjadi saat penjualan dan solusinya. Ah. Satu, hilangnya kepercayaan customer. Salah satu solusinya adalah kita bisa langsung memperkenalkan diri customer, melengkapi data diri dan toko kita. Dua, customer belum mau membeli produk jasa kita, bisa jadi karena penawaran kita kurang optimal. Salah satu solusinya kita bisa menawarkan sesuatu dengan lebih emosional atau menyentuh perasaan calon pembeli. bagaimana kepada saudari Linda? Apakah sudah puas dengan jawaban dari pemateri? Ya. Mana Linda? Gimana, Dok? Iya, saya sudah puas. Nah. Moderator, Silakan para audien yang ingin menyanggah atau menambah jawaban. silakan. Perkenalkan, nama saya Sylvia Eka Dia Pratama, absen 21. Hambatan yang terjadi saat penjualan dan solusinya. 1. Perasaan khawatir atau takut gagal. Solusinya, berpikirlah dengan logika terbaik. 2. Tidak punya modal yang cukup. Solusinya, pilih bisnis yang tak perlu banyak modal uang. 3. Tidak mempunyai skill atau kemampuan dalam berbisnis. Solusinya, rajin mengikuti seminar dan pelatihan kewirausahaan. 4. Tidak ada tempat untuk membuka usaha. Solusinya, memanfaatkan tempat tinggal. 5. Malas. Solusinya, harus mempunyai motivasi untuk bisa sukses. 6. Kurangnya dukungan. Solusinya, mencoba mencari mentor atau bergabung dengan grup sesama bisnis. Nah, luar biasa. Ini yang menambah lagi, silakan. Silakan ingin menambah lagi. Anda berdiri yang kencang. Perkenalkan, nama saya Desa Anita, absen 29. Apa saja hambatan saat penjualan dan solusinya? 1. Target pasar yang legal. Solusinya adalah Anda perlu membuat target pasar prioritas agar strategi pemasarannya Anda susun terfokus dan tepat sasaran. 2. Kurangnya jumlah pemasok bahan baku. Solusinya adalah Anda harus membuat list jumlah pemasok bahan baku produk yang dicukupi. Hal ini untuk menghindari Anda kekurangan bahan baku produk ketika terjadi lonjakan penjualan. 3. Harga yang terlalu mahal. Solusinya adalah Anda harus melakukan survei harga kompetitor Anda yang menjual produk sejenis. Bagus. Yang ingin menambah lagi silakan. Satu pertanyaan paling enggak 3 sampai 5 orang yang menambah jawaban ataupun yang menyanggah. Silakan. Tadi masih berapa? 3 ya? 2. Si 2. Kurang, ayo silakan. Ayo Dok, latihan. Nah.
kelas 3 harus pede ya, jangan gampang malu, menjadi pemalu ya. Eman-eman nanti kamu lulus nanti. Perkenalkan, nama saya Tari Nadira Abidia, umur 23. Hambatan yang terjadi pada saat penjualan dan produksinya. Sumber daya manusia yang rendah. Solusinya, carilah sumber daya manusia yang berkualitas. Cobalah untuk selalu lakukan pelatihan kepada tiap pegawai dan selalu ada evaluasi tiap minggu. Sip. Silakan menambah lagi. Ada tidak? Kalau nggak ada, langsung moderator. Pertanyaan berapa ada? Masih ada? Masih habis? Sudah habis. Bisa langsung ditutup. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Sudah bisa kembali ke tempatnya masing-masing, kursinya dikembalikan. Saya akan berikan refleksi atau reflektif presentasi hari ini beberapa 3 ya. Yang pertama dari moderator udah bagus, udah lancar. Itu keunggulannya kalau bisa dilihat dari pendekatan inquiry apresiatif itu kalau pembelajaran lebih fokusnya ke kelebihan. Berhubung ini presentasinya saya menggunakan metode atau presentasinya fokus ke juga kelemahan ya, untuk perbaikan di masa depan efektif ya. Makanya ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Yang pertama tadi masalah notulen ya. Lain kali lebih belajar lagi. Kalau ada temennya yang bertanya fokus dulu menang. Siap ini kertas sama pulpen. Dia fokus ditanya didengerin baru boleh cepat. Gara-gara agak jelek apa ya nanti tangkap tanya. Pertanyaan kedua tanya langsung. Paham ya? Diambil intinya saja. Latihan. Paham ya tuh ya? Dan kedepannya yang lainnya sudah bagus dan cukup aktif, banyak yang bertanya juga dan banyak yang menambah jawaban. Harapan saya kedepannya lagi presentasi juga. Paham ya? Ini bukan buat saya. Saya sebagai guru itu hanya menuntut kalian, membantu memfasilitasi kalian, membantu kalian, memberikan contoh yang baik, memberikan semangat, memberikan dorongan supaya karaktermu nanti terbentuk. Tidak hanya komputer. Jadi tugas guru di sekolah itu tidak hanya mengajar. Mengajar itu memberikan ilmu itu mengajar. Kalau mendidik lebih ke karakter, sikap, perilaku, sopan santun. Makanya gurunya kebanyakan gelarnya SPD, sarjana pendidikan, karena tugasnya yang utama adalah mendidik. Bukan ekspang pengajaran juga. Lalu ya, baca sedikit refleksi dari saya, semoga bermanfaat. Ya, selanjutnya nanti tetap saya ajak kelompoknya semuanya harus siap. Itu ya.